Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofian ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01. Soal nomor pertama, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP atau IP. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Internet atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dan proses menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak, software atau sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak adalah TCP atau IP stack. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting, berikan contoh pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan yang multi. Mengapa harus melakukan subnetting? Ada beberapa alasan mengapa perlu melakukan subnetting, diantaranya sebagai berikut. Untuk mengefisienkan IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan pengguna IP address-nya, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network karena router IP hanya mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Selanjutnya, meningkatkan security atau mengurangi terjadi korsleting akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Karakteristik IP kelas A. Format ONNNN HHHHH. Bit pertama 0, network ID-nya 8 bit, host ID-nya 24 bit, bit pertama 0 sampai 127, jumlah 126 untuk 0 dan 127 dicadangkan. Jumlah rank IP 1x 1.x.x.x. sampai 126.x.x.x. Misalnya IP address 120.31.45.18, maka network ID-nya 120. Host ID-nya 31.451.18. Untuk subnet max 255.0.0.0. Jadi IP address di atas mempunyai host dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120. Kelas B, IP address kelas B terdiri dari 16 bit untuk network ID, sisanya 16 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama berikan angka 10 hingga bit awal. IP tersebut mulai dari 128 sampai 191. Karakteristik IP kelas B. Format 10 N-nya 5 kali. Bit pertama 10, network ID-nya 16 bit, host ID-nya 16, bit pertama 128 sampai 191, rank IP-nya 128.1.x.x sampai 191.155.x.x, jumlah IP 65.532, misalnya IP address-nya 150.70.45.18, maka network ID-nya 150.70. Host ID-nya 60.56. Untuk subnet max 255.255.0.0. Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150 sampai 70. Kelas C, IP address kelas C terdiri dari 24 bit untuk network ID-nya dan sisanya 8 bit digunakan untuk host ID-nya, sehingga IP address kelas C digunakan jaringan untuk ukuran yang kecil.
Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan lokal area network atau LAN. Biasanya ini terdapat pada warnet maupun sekolah. Pada 3 bit pertama berikan angka 110 sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 192 sampai 223. Selanjutnya bit pertama 110, networknya 224 bit, host ID-nya 8 bit. Bit pertama 192 sampai 223, jumlah 16.384. Rank IP 192.0.0x sampai 223.255 sampai 255.x.x. Jumlah IP 254 IP. Misalnya IP address 192.168.1.1, maka network ID-nya 192.168.1, host ID-nya 1. Soal nomor 3 berikan penjelasan tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komunikasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing merupakan penggunaan untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Karakteristik cloud computing menurut National Institute of Standard of Technology (NIST), terdapat 5 karakteristik cloud computing digambar sebagai berikut. 1. Demand self-service. Yang kedua, broad network access. Yang ketiga, resource pooling. Yang keempat, rapid elasticity. Yang kelima, measure service. 1. Demand self-servicing. Konsumer atau pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf dan penyedia layanan. Broad network access. Kemampuan yang tersedia dalam jaringan dalam diakses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai platform seperti mobile phone, tablet, laptop, dan workstation. Resource pooling. Sumber daya komunikasi di penyedia layanan dibesarkan melalui banyak konsumen pengguna sebuah model-model multi penyewaan. Rapid elastic. Kemampuan komputasi dapat diberikan oleh elastis dalam beberapa secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, measure service. Sistem cloud dikontrol otomatis, sumber daya dioptimalkan dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran level tertentu dan kesesuaian tipe layanan, misalnya penyimpanan, proses, bandwidth, dan akun user yang aktif. Bentuk dan model cloud computing. Yang keempat, soal nomor 4, beri penjelasan lengkap terkait penggunaan sistem keamanan berikut: hacking, phishing, device guarding. Jawabannya pertama, hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman, ada yang pencoleng. Phishing adalah kegiatan untuk memancing pemakai komputer di internet user agar mau memberikan informasi data diri pemakai seperti username dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di-device. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isi data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya menjadi pilih penjahat tersebut digunakan untuk belanja kartu kredit, uang dan rekening milik korbannya. Selanjutnya, defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru ini, dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan defacing semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan, membuat program, tapi ada yang juga jahat untuk mencuri dan dijual untuk orang lain. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya menggunakan curi data dari internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan ini disebut cyberfraud.
atau penipuan di dunia maya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.